Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan psikososial dan emosional. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dini Komari Rangkuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional merupakan dasar dari perkembangan kepribadian individu dan berhubungan positif dengan aspek-aspek perkembangan, di mana perkembangan sosial ini yang sehat mencakup adanya sense of confidence, di mana kemampuan membina hubungan baik dengan teman sebaya dan orang dewasa, dan kemampuan untuk menetap pada tugasnya dan mekomunikasikannya baik melalui dengan perasaan maupun emosinya, dan kemampuan mengelola emosi yang kuat secara konstruktif. Berikutnya akan dijelaskan teman saya. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu bagian perkembangan sosial emosional. Nah, di bagian perkembangan sosial emosional ini ada satu, emosi bayi. Nah, bayi akan mengeluarkan atau mengekspresikan perasaannya secara vokal atau dengan suaranya. Yang kedua itu bayi yang sehat itu juga akan mengeluarkan tangisan seperti tangisan karena lapar atau karena sedang merasakan marah. Nah, yang kedua itu ada jenis tangisan. Jenis tangisan bayi ini ada itu tangisan biasa, yaitu dengan misalkan dia nangis terus dia diam. Nah, yang kedua itu ada tangisan marah. Tangisan marah ini karena merupakan misalkan karena dia lapar sehingga sang anak merasakan tangisan. Nah, yang ketiga itu ada senyuman bayi. Senyuman bayi ini juga adalah salah satu perkembangan sosial emosional anak. Nah, senyuman bayi ini dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu adalah senyuman reflektif. Nah, senyuman reflektif ini adalah senyuman yang timbul langsung dari anak atau spontan dari anak. Misalkan sang anak melihat sesuatu langsung merasakan senyum atau langsung mengeluarkan ekspresi senyum. Nah, yang kedua itu ada senyuman sosial. Senyuman sosial ini pada anak ini adalah senyuman yang didasarkan dari lingkungan sekitarnya. Misalnya, seorang ibu ingin memberikan beberapa permainan kepada anak, sang anak akan mengeluarkan ekspresi senyumnya. Nah, yang keempat itu ada temperan bayi. Temperan bayi ini ada terbagi atas dua, yaitu anak bertemperan muda, yaitu suasana hati anak itu merasakan sedang bahagia atau suasana hatinya sedang positif. Yang kedua ada itu temperan sulit, yaitu anak cenderung bereaksi negatif atau marah. Sang anak akan merasakan suasana hati yang marah atau tidak saat dalam positif. Nah, yang ketiga itu ada temperan lambat, yaitu anak memiliki adaptasi yang rendah dan tanggapan lambat terhadap apa yang telah dilihat atau reaksinya. Nah, yang kelima itu ada arah sosial. Arah sosial ini yang pertama itu ada di bulan-bulan pertama, yaitu adalah daya tarik anak pada orang. Misalkan pada orang tuanya, anak spontan akan merasakan daya tarik pada orang tuanya. Yang keenam ada kelekatan atau tingkah laku. Yang ini adalah hubungan antara anak dengan pengasuhnya. Yang ketujuh itu ada tahap perkembangan tingkah laku. Tahap perkembangan tingkah laku ini terbagi atas beberapa, yaitu satu, tanda diberikan oleh bayi tanpa diskriminasi. Misalkan ini adalah umur 0-3 tahun. Kita tahu bahwa anak akan spontan masih cenderung mau kepada siapapun dalam umur 0-3 tahun. Nah, yang kedua ada tanda diberikan oleh bayi pada saat satu orang misalkan atau khusus, yaitu misalkan pada orang tuanya. Ini ada pada umur 3-6 tahun. Nah, yang kedelapan itu ada hal-hal yang mempengaruhi perkembangan kelekatan pada anak, yaitu satu, kondisi anak. Nah, ini sangat berperan penting dalam perkembangan kelekatan anak, yaitu kondisi anak, yaitu misalnya penglihatan dan pendengaran anak. Yang kedua itu ada lingkungan sosial atau kondisi lingkungannya. Nah, kondisi yang sehat akan sangat berpengaruh
untuk mengembangkan perkembangan kelekatan sang bayi atau sang anak. Nah, demikianlah dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh keluarga terhadap emosi si anak. Yang pertama itu yaitu persaingan dengan saudara kandung. Persaingan saudara kandung ini cenderung meningkat seiring banyaknya partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan serta perbandingan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Contoh yang saya berikan yaitu si anak pertama lebih pintar di kelas sehingga dia mendapatkan peringkat di kelas, dan anak kedua tidak. Dan perhatian yang diberikan oleh kedua orang tuanya itu lebih condong ke anak pertama, sehingga anak kedua menunjukkan beberapa macam emosi seperti cemburu, marah, kesal, baru sedih. Baru yang kedua itu ada tentang anak tunggal tidak berbeda secara signifikan dengan anak yang memiliki saudara kandung. Mereka justru unggul dalam hal prestasi akademik dan penghargaan diri. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki hubungan lebih dekat dengan orang tua yang menekankan pada pentingnya pencapaian akademik. Baru yang ketiga itu anak tunggal kurang baik dalam keterampilan sosialnya dibandingkan anak yang memiliki saudara kandung karena kurangnya kesempatan untuk saling berbagi dan berempati dengan orang lain. Oke, sekian materi saya tentang pengaruh keluarga. Terima kasih. Dan sekarang bagian yang D, yaitu perkembangan psikososial oleh Erikson, yang dijelaskan oleh saya, yaitu teori perkembangan psikososial ini menurut Erikson bahwa perkembangan anak lebih berkembang dalam tahap psikososialnya daripada psikoseksualnya. Erikson menekankan perubahan perkembangan sepanjang kehidupan manusia bukan hanya 5 tahun pertama kehidupan, tapi ada beberapa tahapan dalam perkembangan psikososial menurut Erikson. Yang pertama yaitu kepercayaan versus tidak kepercayaan, di mana dalam fase ini anak terombang-ambing antara dorongan mempercaya atau tidak mempercaya orang lain. Yang kedua yaitu ada otonomi vs malu dan ragu-ragu. Tahap ini terjadi pada masa bayi usia 1-3 tahun, di mana pada fase ini ditandai dengan keinginan anak untuk mandiri, tetapi anak masih malu dan ragu untuk melakukannya. Yang ketiga yaitu ada inisiatif vs rasa bersalah, di mana anak memiliki terhambat oleh rasa takut. Yang keempat yaitu kerja keras vs rasa inferior, di mana pertentangan antara dorongan untuk anak berprestasi atau menunjukkan bakatnya, berbuat sesuatu, menghasilkan sesuatu dengan rasa kurang percaya diri. Ada inisiatif vs rasa bersalah, di mana anak memiliki terhambat oleh rasa takut. Yang keempat yaitu kerja keras vs rasa inferior, di mana pertentangan antara dorongan untuk anak berprestasi atau menunjukkan bakatnya, berbuat sesuatu, menghasilkan sesuatu dengan rasa kurang percaya diri, adanya ketakutan sehingga mengalami kegagalan dalam kerja keras yang dilakukannya. Yang E yaitu yang selanjutnya, yang kelima, ada identitas vs kebingungan identitas. Ini terjadi pada masa pubertas dan masa remaja. Dorongan berinisiatif dan terhambat karena ia kebingungan. Pada identitas dan kebingungan identitas ada rasa kebingungan pada dia sendiri. Yang selanjutnya itu yang keenam, ada keintiman vs isolasi. Pada fase ini terjadi pada tahap dewasa muda, di mana ia ingin melepaskan dirinya dari lingkungannya. Di sisi lain, ia tidak bisa melepaskan dirinya dari lingkungan karena disebabkan ia sudah akrab dengan orang-orang yang pernah ada di dekatnya.
Yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada kreativitas stagnasi. Pada masa ini terjadi pertentangan antara keinginan untuk membuat kemajuan dan perubahan-perubahan yang penuh dengan tantangan dengan dorongan untuk mempertahankannya karena dia menganggap pada fase ini dia sudah aman. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.